Kodam 13 Merdeka adalah Komando Utama Pembinaan dan Operasional Kewilayahan TNI AD yang merupakan kompartemen strategis dengan tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional dan operasi pertahanan aktif di darat sesuai kebijakan Panglima TNI. Kodam 13 Merdeka terus berubah dan berkembang menjadi kekuatan pertahanan dengan berbagai potensi, baik personel, material, maupun alutsistanya. Kodam 13 Merdeka sebagai bagian kekuatan bangsa yang solid, profesional, tangguh, modern, dan dicintai rakyat, senantiasa membuka diri dari berbagai perubahan dan pembaharuan, juga sangat mendukung terlaksananya reformasi birokrasi yang sudah dicanangkan Presiden Joko Widodo. Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Hal tersebut menjadi sebuah keharusan bagi seluruh kekuatan subkompartemen strategisnya, termasuk Korem 132 Tadulako. Korem 132 Tadulako merupakan eselon pelaksana di tingkat Kodam yang berkedudukan langsung di bawah Pangdam 13 Merdeka dengan tugas pokok menyelenggarakan pertempuran dan pembinaan teritorial dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam 13 Merdeka. Korem 132 Tadulako sebagai subkompartemen strategis mempunyai wilayah pembinaan potensi kekuatan teritorial di Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari 1 kota dan 12 kabupaten, meliputi Kodim 1305 Buol Toli-Toli, mengcover wilayah Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli-Toli. Kodim 1306 Donggala, mengcover wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Mutong, dan Kabupaten Sigi. Kodim 1307 Poso, mengcover wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una. Kodim 1308 Luwuk Banggai, mengcover wilayah Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Kodim 1311 Morowali, mengcover wilayah Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara. Di samping 6 kodim tersebut, Korem 132 Tadulako juga memiliki 1 batalion infanteri, yakni Yonif 714 Sintuwu Maroso, sebagai satuan tempur yang dapat dikerahkan dalam rangka mewujudkan tugas pokok Korem 132 Tadulako. Dalam upaya melakukan reformasi birokrasi, Korem 132 Tadulako terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Peningkatan kualitas tersebut diwujudkan dengan peningkatan pada 6 area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan pelayanan publik. Manajemen perubahan ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis mekanisme kerja, pola pikir dan budaya kerja melalui tim kerja, di mana Danrem 132 Tadulako selaku pimpinan sebagai role model. Beliau akan memotivasi kepada anggota tim dan seluruh prajurit serta menunjuk agen perubahan sebagai ikon perubahan melalui penerapan reward and punishment kepada prajurit. Perubahan ini diwujudkan dalam komitmen bersama melalui penandatanganan perjanjian kinerja dan fakta integritas yang juga disosialisasikan kepada masyarakat sekitar. Saya selaku Koordinator Bidang Penguatan dan Peningkatan Ketatanaksanaan telah menerapkan pelaksanaan kegiatan untuk mempercepat laporan melalui berbagai sistem informasi yang telah dibangun, baik sistem informasi di lingkungan TNI Angkatan Darat maupun kementerian lembaga lainnya sesuai bidang tugas masing-masing, sehingga seluruh aktivitas dapat diselesaikan tepat waktu, efektif, dan efisien. Dalam meningkatkan kinerja, Korem 132 Tadulako telah memanfaatkan teknologi informasi
serta penerapan standar operasional prosedur agar dapat berjalan secara sistematis, efisien, dan efektif. Informasi pelayanan juga disajikan secara terbuka melalui poster, website, media sosial, videotron, dan media massa. Sejalan dengan itu, penggunaan teknologi informasi juga digunakan dalam pengukuran kinerja melalui aplikasi Sisforen, Omspan, dan layanan pengajuan pinjaman dan cuti untuk menjangkau prajurit di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Korem 132 Tadulako juga menggunakan kanal-kanal media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan website resmi yang secara berkala menyajikan informasi terkait pelayanan dan pengaduan. Website Lapor 132 menjadi satu-satunya layanan resmi pengaduan, permintaan informasi, dan penyampaian informasi untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Dalam bidang penataan manajemen sumber daya manusia, Korem 132 Tadulako secara terus-menerus melaksanakan penataan sumber daya manusia melalui perencanaan kebutuhan prajurit sesuai dengan TOP dan SPP, melaksanakan mutasi baik TOA maupun TOD, memberikan kesempatan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kinerja prajurit, serta melaksanakan penegakan hukum dan disiplin. Korem 132 Tadulako juga melakukan pengembangan personel yang berbasis kompetensi dengan memberikan kesempatan melalui pendidikan dan latihan, serta bimbingan teknis, baik yang diselenggarakan oleh TNI AD maupun kementerian atau instansi lainnya. Korem 132 Tadulako juga telah menetapkan dan mengevaluasi kinerja individu, penegakan aturan disiplin dengan menerapkan reward and punishment, serta monitoring kehadiran personel yang diharapkan akan memacu setiap personel untuk datang lebih awal dan tidak melakukan keterlambatan. Pada penguatan akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan anggaran, Korem 132 Tadulako telah melaksanakan sesuai dengan target yang ada pada indikator kinerja utama maupun kegiatan. Dalam rangka penguatan akuntabilitas dan transparansi, Korem 132 Tadulako terus meningkatkan capaian kinerja melalui monitoring dan evaluasi atas indikator kinerja pelaksanaan anggaran, sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut dapat dilihat dari penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang ada pada sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian Keuangan, di mana nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Korem 132 Tadulako tahun anggaran 2020 mencapai nilai 94,22. Dalam rangka memperkuat pengawasan, Korem 132 Tadulako telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi dengan membuat unit pengendali gratifikasi yang secara berkala melakukan public campaign melalui media sosial, website, poster, dan media massa lainnya. Selain itu juga kami juga melaksanakan public campaign terhadap pengendalian gratifikasi baik secara langsung maupun melalui media sosial, serta juga melaksanakan pengawasan internal terhadap pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh masing-masing staf baik secara prodik maupun insidentil oleh tim yang sudah dibentuk. Penguatan pengawasan internal juga dilakukan dengan mensosialisasikan whistleblowing system melalui website wps.korem132-tniad.mil.id. Komandan Korem 132 Tadulako sebagai salah satu objek pegawai yang mempunyai kewajiban mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN juga telah mempelopori dengan melaporkan harta kekayaan pejabat secara berkala melalui website elhkpn.kpk.go.id. Korem 132 Tadulako memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dalam menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik yang inovatif, seperti lapangan olahraga, aula serbaguna, ruang media center, koperasi, masjid, dan kantin untuk menambah rasa nyaman.
Guna meningkatkan layanan, telah dilakukan berbagai perbaikan dan renovasi sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Korem 132 Tadulako. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat benar-benar dapat merasakan kualitas pelayanan prima yang berintegritas. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilaksanakan secara berkala, sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai dasar dalam peningkatan pelayanan publik. Saya Dwi Suharjo, selaku Ketua Pelaksana Pembangunan Tujuan Integritas, menyampaikan bahwa saat ini Korem 132 Tadulako dalam pelaksanaan tugas sehari-hari juga telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan berbagai kegiatan berintegritas, di antaranya kegiatan sosial dan pendekatan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh para personel Babinsa di wilayahnya masing-masing, melaksanakan tugas pengamanan, membantu instansi kepolisian dan pemerintah pada wilayah yang terkena konflik dan bencana alam, serta membantu pemerintah daerah dan penegakan dan pelaksanaan disiplin protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini saya dan jajaran Polda Sulawesi mengucapkan apresiasi kepada Korem 132 Tadulako atas capaian tersebut. Tentunya capaian ini diraih dengan telah memenuhi 6 indikator ya. Salah satunya adalah kualitas pengawasan, kemudian profesionalitas SDM yang dimiliki Korem, kemudian juga pengawasan dalam hal pelaksanaan tugas, itu yang mendorong sehingga jajaran Korem 132 Tadulako mendapat predikat sebagaimana yang telah diperoleh. Sekali lagi saya ucapkan selamat, mari kita tingkatkan, mari kita teruskan, dan saya juga jajaran Polda Sulawesi Tengah berterima kasih atas sinergi yang telah diberikan Korem 132 kepada saya selama ini. Terima kasih. Dari hasil kami berinteraksi dengan Korem Tadulako, di mana transparansi terkait dengan pengelolaan keuangan khususnya berasal dari dana Pemda maupun dana lainnya yang memang harus dipertanggungjawabkan oleh Tadulako, khususnya yang berasal dari APBD, karena sangat transparan, sangat welcome untuk pertanggungjawaban. Saya berpendapat bahwa Korem Tadulako sangat layak untuk memperoleh predikat WBK. Sejak pencanangan zona integritas di Korem 132 Tadulako, di mana Ombudsman menjadi salah satu saksi dari pencanangan tersebut, kami melihat bahwa Korem 132 Tadulako telah mempunyai persiapan dan perencanaan yang matang. Di sini akan diuji pada ujung pencanangan tersebut, di mana di dalam zona integritas itu terdapat yang namanya kepatuhan terhadap Undang-Undang 25/2009. Di sana akan terlihat yang namanya kinerja, di sana akan terlihat yang namanya integritas, dan tentunya adalah profesionalisme. Nah, disinilah kami yakin 132 Tadulako dapat meraih WBK di dalam zona integritas tersebut. Satu kata kunci, kalau pimpinan mempunyai tekad seperti itu dan didukung oleh seluruh prajurit yang ada di 132 Tadulako, saya yakin Korem 132 Tadulako dapat menggapai yang namanya zona integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, Om Swastiastu. Nama saya Sony Tandra, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua Komisi 3 yang terpilih 2019-2024. Selama ini saya punya hubungan baik dan komunikasi baik dengan Korem 132 Tadulako.
Saya merasa Korem 132 Tadulako Palu sangat banyak membantu pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Begitu juga komunikasi dengan DPR Provinsi Sulawesi Tengah. Begitu juga selama saya bergaul di Korem 132 Tadulako, saya belum pernah merasa ada pungutan-pungutan di situ. Oleh karena itu, menurut saya Korem 132 Tadulako wajar mendapatkan layak bebas korupsi di wilayah Korem 132 Tadulako. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Ya, sangat layak karena dari komunikasi dan kerjasama yang ada selama ini, kami melihat profesionalisme daripada Korem 132 Tadulako dan juga kecepatan daripada Korem 132 Tadulako dalam melaksanakan pelaksanaan anggaran. Nah, jadi di sini kita memperhatikan adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dan para staf Korem 132 Tadulako dan juga dari sisi pencairan dana juga kami melihat selama ini tidak ada kendala atau masalah. Yang kami yakin ini adalah karena tata kelola yang baik daripada Korem 132 Tadulako. Jadi kami menilai sangat layak bagi Korem 132 Tadulako untuk mendapatkan predikat itu. Dan tentu saja di dalam Korem 132 Tadulako kami juga saat ini juga sedang dalam proses menuju ke arah sana. Jadi kami berharap ya Korem Tadulako dan juga kami di Provinsi Sulawesi Tengah juga bisa mendapatkan predikat pada tahun ini. Kami, keluarga besar Korem 132 Tadulako, siap mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dalam rangka mewujudkan prajurit Korem 132 Tadulako yang solid, profesional, tangguh, modern, dan dicintai rakyat. Tadulako.